Triple top reversal adalah pola pembalikan bearish yang biasanya ditemukan pada grafik batang, grafik garis, dan grafik candlestick. Terdiri dari 3 puncak yang sama tingginya, diikuti oleh penembusan ke bawah support. Sebagai pola pembalikan utama, pola ini biasanya terbentuk selama periode 3-6 bulan. Ini jika kita menggunakan time frame daily. Perlu diperhatikan bahwa triple top reversal pada grafik batang atau garis atau candlestick benar-benar berbeda dengan triple top breakout pada grafik point and figure. Triple top breakouts pada grafik PNF adalah pola bullish yang menandai breakout resistance. Seperti biasa, kita akan memeriksa bagian-bagian dari pola ini untuk pembahasan lebih lanjut. Tren sebelumnya. Pada pola pembalikan apapun, harus ada tren existing terlebih dahulu untuk kemudian berbalik. Dalam kasus pola triple top reversal, tren naik harus mendahului pola ini. 3 puncak. Ketiga puncak harus relatif sama levelnya, mempunyai jarak yang cukup baik, dan menandai titik balik yang jelas untuk membangun resistensi. Nilai puncak tidak harus sama persis, tetapi harus relatif setara satu sama lain. Volume. Saat pola ini berkembang, tingkat volume secara keseluruhan biasanya menurun. Seperti yang terlihat di layar Anda sekarang, yang ditunjukkan dengan panah warna biru. Volume terkadang meningkat mendekati level puncak. Setelah puncak ketiga, biasanya penurunan diikuti dengan kenaikan volume. Termasuk juga ketika terjadi penembusan support, dan ini akan memperkuat validitas pola. Lalu kita perlu memperhatikan tentang support break. Seperti banyak pola pembalikan lainnya, triple top reversal belum dianggap selesai sebelum terjadi support break. Titik terendah dari pola ini menandai level support kunci. Perhatikan gambar di layar Anda. Ada yang perlu diperhatikan, yaitu tentang support berubah menjadi resistance. Support yang ditembus ke bawah berubah menjadi resisten potensial dan terkadang menjadi pengujian level resistance yang baru ditemukan ini dengan rally berikutnya. Kami ulangi, support yang ditembus ke bawah ini berubah menjadi resistance potensial dan terkadang terjadi pengujian level resistance yang baru ditemukan ini dengan reaksi rally berikutnya, seperti yang terlihat di layar. Intinya adalah support yang barusan ditembus itu kemudian menjadi resistance, yang bisa saja dites lagi sebagai resistennya. Lalu kita perlu memperhatikan juga tentang target harga. Jarak antara level penembusan support ke puncak pola dapat diukur dan kemudian dikurangkan dari level penembusan support untuk menentukan target harganya, ke bawahnya berapa. Semakin lama pola berkembang, maka targetnya akan semakin signifikan pula. Perhatikan garis warna hijau yang ada di layar Anda, yang ditunjukkan dengan panah warna biru. Selama terjadinya perkembangan pola triple top dapat dimulai dengan menyerupai sejumlah pola lainnya. Sebelum terjadi puncak ketiga, polanya mungkin terlihat seperti double top reversal.
Tiga puncak yang sama juga dapat ditemukan pada pola triangle atau rectangle. Dari pola-pola yang disebutkan, hanya pola ascending triangle yang memiliki kecenderungan bullish, sedangkan yang lainnya bersifat netral sampai terjadinya break, baik itu break ke atas maupun ke bawah. Dalam kecenderungan yang sama, pola triple top juga harus diperlakukan sebagai pola netral sebelum terjadi breakdown. Ketidakmampuan untuk menembus ke atas resistance adalah pertanda bearish. Tetapi bears belum memenangkan pertempuran sampai support ditembus ke bawah. Volume pada penurunan terakhir dari resistensi terkadang dapat menghasilkan sebuah petunjuk. Jika terjadi peningkatan volume dan momentum yang tajam, maka peluang support break menjadi meningkat. Pola triple bottom reversal adalah pola pembalikan yang bersifat bullish, arahnya potensi ke atas, yang biasanya ditemukan pada grafik batang, grafik garis, dan grafik candlestick. Bentuk umumnya seperti yang terlihat pada layar Anda saat ini. Pola ini terdiri dari 3 lembah yang sama levelnya, yang kemudian diikuti oleh penembusan di atas resistance. Sekali lagi seperti yang terlihat pada layar Anda saat ini. Sebagai pola pembalikan utama, pola ini biasanya terbentuk selama periode 3-6 bulan. Ini kalau kita memakai time frame daily. Perlu diperhatikan bahwa triple bottom reversal pada grafik batang atau grafik garis benar-benar berbeda dari triple bottom breakdown pada grafik point and figures. Seperti namanya, triple bottom breakouts pada grafik PNF adalah pola bearish yang menandai penembusan support ke bawah. Contohnya seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Kita akan membahas bagian-bagian individual dari pola ini dan kemudian melihatnya dalam sebuah contoh dalam sebuah grafik ya. Yang pertama, kita perlu menggarisbawahi tentang tren sebelumnya. Pada pola pembalikan apapun, harus ada tren existing yang ada sebelumnya untuk berbalik. Dalam kasus triple bottom reversal, tren turun harus mendahului pola ini. Lalu kemudian kita harus memperhatikan tentang 3 lembah yang terjadi. Ketiga lembah harus cukup seimbang. Kami ulangi, ketiga lembah atau titik terendah harus cukup seimbang, berada pada posisi atau berjarak yang baik, dan menandai titik balik yang signifikan. Posisi level lembah terendah tidak harus sama persis, tetapi harus relatif setara. Lalu kita perhatikan volume. Saat pola triple bottom reversal berkembang, level volume secara keseluruhan biasanya menurun. Volume terkadang meningkat di dekat posisi lembah. Setelah titik terendah lembah ketiga, ekspansi volume pada kenaikan dan pada penembusan resistensi sangat memperkuat kesehatan pola. Kami ulangi, saat pola triple bottom reversal berkembang, level volume secara keseluruhan biasanya menurun. Volume terkadang meningkat di dekat posisi lembah. Setelah titik terendah lembah ketiga, ekspansi volume pada kenaikan harga dan pada penembusan resistensi
ini sangat memperkuat kesehatan pola. Ini sekaligus memperkuat validitasnya. Lalu kita perhatikan resistance break. Seperti banyak pola pembalikan lainnya, triple bottom reversal ini belum selesai sampai terjadinya penembusan resistensi. Titik tertinggi atau titik puncak dari formasi akan menjadi titik kunci menandai keberadaan resistance yang harus ditembus ini. Lalu ketika resistance tadi ditembus, maka resistance berubah menjadi support ya. Resisten yang ditembus ini menjadi support yang potensial. Dan terkadang level support yang baru ditemukan ini kemudian diuji dengan koreksi pertama. Seperti yang terlihat di layar Anda. Lalu kita perhatikan target price atau target harganya. Jarak dari level penembusan resistensi ke posisi terendah atau lembah dapat diukur. Lalu hasilnya itu kemudian ditambahkan ke level penembusan resistensi ya untuk menentukan target harga. Semakin lama pola berkembang, maka semakin signifikan pula breakout terakhirnya. Target price ini di gambar ini ditunjukkan dengan garis warna hijau yang ditunjuk dengan panah warna biru muda. Saat pola triple bottom reversal berkembang, bentuk pergerakan harga bisa mulai menyerupai sejumlah pola. Sebelum lembah ketiga terbentuk, polanya mungkin terlihat seperti double bottom reversal. 3 posisi terendah atau lembah yang sama juga dapat ditemukan dalam pola descending triangle atau rectangle. Dari pola-pola yang disebutkan tadi, hanya pola descending triangle yang bentuknya seperti di layar ini yang memiliki aroma bearish, yang lainnya netral sampai terjadi breakout. Pola triple bottom reversal juga harus diperlakukan sebagai pola netral hingga terjadinya penembusan atau breakout. Kemampuan untuk menahan support adalah bullish, tetapi pembeli belum memenangkan pertemuan. Kami ulangi, kemampuan untuk menahan support adalah bullish, tetapi pembeli sekali lagi belum memenangkan pertempuran antara pembeli dan penjual ini sampai resistensinya ditembus. Dengan kata lain, perlu terjadi breakout resistance untuk mengkonfirmasi terjadinya pola ini. Volume pada kenaikan terakhir terkadang dapat menghasilkan petunjuk. Jika ada peningkatan tajam dalam volume dan momentum, maka peluang breakout akan meningkat.